Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Berita Jemaat Minggu tanggal 1 November 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Ibadah Minggu secara virtual untuk hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Rututman STH dan didampingi oleh Penatua dan Diakon Lingkungan 9. 2. Berita keuangan. Untuk berita keuangan dari tanggal 24 sampai 29 Oktober 2020 dapat dilihat dalam berita jemaat yang akan dibagikan ke anggota jemaat melewati pengurus lingkungan masing-masing. 3. Berita ulang tahun. Ulang tahun kelahiran ada 32 orang dan ulang tahun perkawinan ada 1 pasang. Untuk lengkap rinciannya dapat dilihat dalam berita jemaat. 4. Berita lain-lain. Himbauan kepada warga jemaat GKM Moratewe agar dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk tetap mentaati protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah seperti memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tidak bersalaman, menjaga jarak, dan menjauhkan diri dari kerumunan orang banyak. Upaya ini dilakukan untuk memutus mata rantai virus corona tersebut dan kita doakan supaya virus ini segera berlalu dari kehidupan kita. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, salam sejahtera buat kita sekalian. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara melakukan aktivitas normal. Karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah pada minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan tersebut. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesamanya. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, bait yang pertama hingga yang kedua. Sementara itu sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ku
Fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 343, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Baiklah, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merenung ulang dosa serta pelanggaran yang kita lakukan. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Maha Pengasih lagi penyayang, kami menyadari akan tingkah laku kami baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan, sering melanggar kehendak-Mu. Karena itu kami mohon agar Tuhan mengampuni kami, agar layak di hadapan-Mu dan berkenan menjadi anak-Mu. Dalam keberdosaan kami tetap bersyukur atas kasih-Mu yang tiada terbatas itu, telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Demikian bunyinya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam
pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal ini akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti, mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, maka imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, maka para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluas sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeranglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari nyanyian Kidung Baru nomor 119, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Firman kehidupan
Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa sepat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Emeritus Rututman STH. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini, baiklah kita terlebih dulu berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami ada di sorga, kami bersyukur pada hari ini karena beroleh kesempatan bersama-sama menikmati firman-Mu. Kami mohon Engkau mengurapi kebenaran firman-Mu hari ini agar boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 23, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12, yang berbunyi demikian. Judul: Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom dan selamat pagi. Hari ini merupakan berkat Tuhan yang terindah yang kita alami. Karena kita masih bisa menjalani kehidupan, karena kita masih bisa bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Karena kita sadar ada banyak orang yang tidak bisa merasakan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Bahkan ada juga saudara-saudara kita mengalami berbagai macam pergumulan kehidupan. Ada suka, ada duka, ada kesuksesan, ada juga kegagalan. Bahkan ada juga orang yang mengalami berbagai macam cobaan dalam hidupnya, bahkan mereka bisa sampai putus asa. Saudara sekalian, memang bagi kita sebagai orang percaya, tidak ada satupun jaminan. Tuhan mengatakan bahwa kalau kita percaya kepadanya, kita tidak bisa atau kita tidak mengalami pencobaan dalam hidup ini. Kita tidak mengalami penderitaan dalam hidup ini. Karena selama kita masih hidup dan ada di dalam dunia ini,
Kita tidak pernah bebas dari berbagai macam pencobaan dan penderitaan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dan belajar dari apa yang sudah kita dengarkan melalui pembacaan dari Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-17 tadi. Di mana di situ jelas bahwa ketika bangsa Israel hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, maka semua persoalan hidup, pergumulan hidup yang mereka alami mampu mereka atasi, mampu mereka hadapi, karena Tuhan bertindak di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka harus berperang melawan orang-orang yang gagah perkasa, mereka mampu melawan itu semua karena pertolongan Tuhan, karena mereka setia kepada Tuhan. Tapi ketika mereka mulai meninggalkan Tuhan, ketika mereka mulai melupakan Tuhan, maka terjadi penderitaan dalam kehidupan mereka. Dan demikian juga ketika Tuhan menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah mereka, waktu mereka mengangkut tabut perjanjian dan berdiri di tengah sungai Yordan, dan air menjadi kering dan terbelah. Ini membuktikan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, mengatasi setiap persoalan yang mereka alami. Karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan hidup kita, apapun masalah kita, kalau kita tetap berpaut dan percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, yakinlah Tuhan akan menolong kita, menyertai kita, bahkan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi itu semua. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, walaupun Tuhan sudah memberkati kita, tidak sama apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana saya katakan tadi, ada kalanya kita mengalami duka, ada kalanya kita mengalami suka, ada kalanya kita mengalami kesuksesan, ada pula kalanya kita mengalami kegagalan. Itu semua adalah bagian perjalanan hidup yang kita alami. Bahkan pula ada kalanya kita menjadi seorang pemimpin, menjadi orang hebat, menjadi orang sukses. Tuhan mengingatkan melalui Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 ini, agar ketika kita menduduki sebuah jabatan, ketika kita dianggap tokoh, dipandang orang yang terhormat, janganlah kita meninggikan diri kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, janganlah kita menunjukkan bahwa kita orang yang hebat, tapi biarlah orang lain mengatakan diri kita hebat. Dan apa yang diungkapkan oleh Yesus ini kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, benar-benar apa yang mereka lakukan hanya mencari hormat dari banyak orang supaya mereka dipandang, supaya mereka dihargai, tetapi mereka sendiri tidak mampu melakukan apa yang mereka ajarkan. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mulai nas ini ada 3 hal mau saya tekankan untuk kita bersama. Yang pertama, sebagai orang Kristen kita dituntut bersikap melayani sebagai bukti bahwa kita ini adalah pengikut Yesus yang setia. Melayani sebagai wujud kasih yang harus nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita, mendoakan orang yang ada di sekitar kita, ataupun menegur ketika ada orang dalam hidupnya salah langkah. Ini adalah bagian dari cara pelayanan kita. Sebagai wujud kita mengasihi orang lain, haruslah kita melakukan pelayanan kepada mereka. Yang kedua, tidak mencari penghormatan dari orang lain. Ketika kita melakukan pekerjaan, tidak untuk dipuji dari orang lain. Karena pujian dari orang itu justru bisa membuat kita
sombong, kita tinggi hati, kita lupa diri. Lakukanlah setiap apapun yang kita kerjakan, semuanya adalah untuk Tuhan. Dan yang ketiga, jika kita sekarang berada dalam posisi yang baik, entah kita sebagai pejabat, entah kita sebagai pemimpin, ataupun kita tokoh di tengah-tengah masyarakat, kalau kita mau menjadi orang yang terhormat, maka kita haruslah melayani orang-orang yang lemah. Kita harus merendahkan hati kita, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan agar kita bisa ditinggikan oleh Tuhan. Jika kita menjadi orang yang tinggi hati, percayalah kita akan direndahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi sekarang ini, di mana kita hidup dalam tatanan baru, tentunya kita dituntut lebih bijak untuk menjalani kehidupan kita, menjalani tugas dan pekerjaan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan tetap bersama dengan kita, apapun situasi kita, kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Dan di akhir doa syafaat ini nanti kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jika Engkau memberi jaminan buat kehidupan orang Israel, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan menolong dalam setiap pergumulan mereka, ketika mereka menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Dan menjadi bukti sebagaimana dalam pembacaan kami hari ini. Demikian juga Tuhan, sebagaimana dalam Matius pasal 23 tadi, Tuhan mengecam perbuatan-perbuatan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka hanya bisa mengajar, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Dan mereka hanya mencari penghormatan dari orang yang ada di sekitar mereka, atau orang-orang yang ada mereka layani. Karena itu Tuhan dengan kebenaran firman ini mengajarkan kami dan mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh yakin dan percaya kepadamu bahwa Tuhan siap menolong dalam setiap keadaan kami. Tuhan siap hadir dalam hidup kami, mengatasi setiap pergumulan hidup kami. Demikian juga Tuhan ajar kami untuk tidak meninggikan diri kami dalam berbagai macam situasi yang kami alami. Ketika kami dalam kesuksesan, ketika kami dalam keberhasilan, ajar kami untuk tetap merendahkan hati kami di hadapan Engkau, ya Bapa. Pada kesempatan ini juga biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh diterima oleh kami sekalian yang mendengarkan firman ini. Demikian juga Tuhan, pada kesempatan ini kami bersehati mendoakan ada saudara-saudara kami dalam keadaan sakit. Baik mereka sakit karena COVID-19 ini Tuhan, ataupun karena sakit-sakit yang lain. Mereka terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Kamu jamahan-Mu atas mereka, kamu urapan-Mu ke atas mereka Tuhan, agar mereka dipulihkan dan disembuhkan. Jika mereka berobat, biar Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka pergunakan. Kau berkati para medis yang menolong mereka, agar mereka cepat dipulihkannya Bapa. Kami berdoa juga buat setiap para medis yang menolong banyak orang Tuhan, baik karena sakit biasa ataupun karena sakit COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati mereka agar mereka mampu menjalankan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik. Bahkan mereka mampu melawan serangan-serangan virus ini Tuhan, dan mereka tetap sehat, kuat, ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang usia sudah lanjut Tuhan. Biar juga Engkau memberkati mereka agar di usia yang indah ini Tuhan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terlebih pada saat-saat semacam ini Tuhan, agar mereka tetap berserah hanya kepadamu. Biarlah kekuatan Tuhan ada dalam hidup mereka. Bapa kami ada di sorga, kami berdoa juga buat duda janda, anak yatim piatu. Tuhan hibur dan kuatkan mereka, agar mereka mampu menjalani kehidupan mereka dengan baik, ya Tuhan. Dan mereka tetap berserah hanya kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam setiap hidup mereka. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami berdoa juga Tuhan buat
anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangan mereka, dalam pendidikan, bahkan pekerjaan mereka serta pergaulan mereka. Tuhan tolong mereka agar hidup mereka terpelihara oleh kuasa-Mu ya Bapa. Demikian juga buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, berilah pekerjaan yang tepat buat mereka ya Tuhan. Bapa kami ada di sorga, kami juga berdoa pada kesempatan ini buat saudara-saudara kami yang saat ini duduk di pemerintahan, baik tingkat pusat sampai daerah-daerah. Tuhan berkati agar mereka mampu melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik ya Tuhan. Biarlah suara Tuhan boleh dinyatakan melalui anak-anak-Mu dimanapun mereka ditempatkan dan ditugaskan Bapa. Bapa kami ada di sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa buat pemilihan gubernur yang dilaksanakan pada tahun ini. Biarlah Engkau menolong dan memberkati agar pelaksanaan pemilihan gubernur ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami menyerahkan anak Tuhan yang ikut berkompetisi. Biarlah Engkau memberkati dia. Jika Tuhan berkehendak, berilah kemenangan bahkan yang terbaik bagi dia Tuhan. Karena itu kami hanya serahkan dia dalam tangan-Mu Bapa, serta perjuangan-perjuangan mereka. Bahkan anak-anak Tuhan boleh bergandengan tangan untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bapa kami ada di surga, demikian juga saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam tugas pelayanan. Biarlah setiap benih firman yang ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan tidak pernah sia-sia, tapi boleh bertumbuh dalam kehidupan jemaat-Mu yang mendengarkannya. Demikian juga saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, kami serahkan Tuhan memberkati hidup mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan sekali lagi seluruh keberadaan hidup jemaat-Mu dimanapun berada saat ini dan apapun keberadaan mereka. Engkau berkati, Engkau tolong mereka. Biarlah ada sukacita dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kesempatan untuk kita pada saat ini untuk mempersembahkan syukur. Nas pengantar Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum kantong kolekte diedarkan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu melalui usaha dan pekerjaan kami. Kini kami mau mempersembahkan padamu apa yang kami relakan saat ini. Terimalah dan berkati agar berguna bagi penata layanan gereja kami. Amin. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 254, bait yang pertama dan seterusnya. Apa
pengakuan iman dan berkat Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.